Halo Bionas, kembali lagi di channel saya, channel pemberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ingin membahas sebuah postingan ataupun tweet gitu ya dari Pi Media @abbahapis gitu ya. Jadi dari keterangannya di sini ini akan saya simpulkan ya, karena ini tentu sangat luar biasa sekali. Ini mengarah kepada proyek Pi Network tentunya. Dan keterangannya, Anda memerlukan komputer canggih yang menggunakan listrik dalam jumlah besar untuk menambang Bitcoin gitu ya. Salah satu gadget gitu ya yang Anda perlukan untuk menambang Bitcoin adalah Watchminer gitu ya. M3262T gitu ya kalau saya nggak salah dalam penyebutannya, dengan harga 4.200 US dollar gitu ya. Kalau dikonversikan ke rupiah udah berapa tuh? Terus tebak apa yang diperlukan untuk menambang Pi Network digital currency? Hanya ada menggunakan handphone tentunya ya. Dan untuk apa saya mereview terkait postingan dari Pi Media ini? Karena ini sangat penting dan untuk memperjelas juga ya ke sahabat Pioner semua maupun yang juga awam gitu ya. Inilah sebuah perubahan yang tidak bisa dihindarkan lagi ya, yang mana dunia itu memerlukan kemudahan, memerlukan hal yang tidak terlalu menyulitkan, kurang lebih seperti itu. Yang namanya seperti mining di cryptocurrency menggunakan alat yang begitu canggih dan memakan banyak daya ya, banyak listrik. Itu adalah hal yang bukan ramah lingkungan gitu ya. Jadi tentunya dengan adanya Pi Network ini menjadikan sebuah solusi untuk merubah hal-hal dari kekurangan yang terjadi di cryptocurrency sebelumnya ya. Dan pula kalau ada yang mengatakan bahwa Picoin ini adalah scam ya, itu seharusnya Anda belajar banyak lagi terkait proyek Pi Network ini. Mungkin Anda kurang update gitu ya. Proyek yang berdiri di blockchain-nya sendiri Web3 yang akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia gitu ya. Anda katakan scam gitu ya. Apakah Anda nggak lebih dungu dari saya gitu ya? Dan untuk para pioner semua ya, harap dipahami terkait ini. Ya memang mendapatkan Picoin sangatlah mudah di saat ini saja. Hanya bisa menggunakan saking mudahnya hanya bisa menggunakan mining melalui handphone gitu ya. Dan pada saatnya pula akan juga menuju hal yang sulit gitu ya, yaitu mining menggunakan komputer node, yang mana kita sudah tidak bisa mining dengan handphone lagi gitu ya. Jadi inilah suatu hal yang tentu berbeda dari perjalanan awal seperti Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya gitu ya, yang mana dari perjalanan awalnya saja mining Picoin ini menggunakan handphone, sedangkan Bitcoin dari awal miningnya harus menggunakan alat yang canggih sudah seperti komputer gitu ya. Nah dari situ pun seharusnya kita mikir ya. Mikirnya apa? Sudah diberi kemudahan dan kesempatan besar untuk mendapatkan sebuah ya bisa dibilang kekayaan gitu ya dari aset kita yang berbentuk seperti Picoin ini. Tapi kita masih aja ngeluh ataupun masih aja protes dan masih saja menjelek-jelekan apa yang sudah dibangun oleh pihak Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan gitu ya. Apa kita nggak malu gitu ya kan? Jadi cobalah ya, mengertilah ya akan sebuah
proses yang mana setiap hal besar itu memerlukan proses yang dan kematangan yang begitu lama juga. Sangatlah wajar itu semua ya. Nggak ada yang namanya hal-hal besar itu diraih dengan sekali tepuk tangan atau sekali membalikkan telapak tangan, itu nggak ada ya. Semuanya itu perlu proses, oke? Dan wajar kalau misalnya ada yang tidak sabaran gitu ya. Namun saya yakin kalau orang kalau untuk sifat nggak sabaran itu hal yang lumrah sebenarnya untuk manusia. Namun kalau seseorang tersebut ya belajar terkait apa yang sedang dia hadapi atau apa yang sedang dia jalani gitu ya, dia akan mengerti kondisi dan keadaannya, kondisi dan keadaan hal yang dia hadapi atau yang dia jalankan tersebut. Bukan dia malah menguatkan keegoisannya ya, seperti anak-anak, enggak ya. Jadi seperti halnya di cryptocurrency ataupun maksud saya di sini seperti halnya di proyek Pi Network ini, kesabaran kita itu diuji ya. Karena ini adalah proyek yang sangat mahal yang tentunya akan membuat Anda ya meraih kekayaan yang tentu nggak bisa Anda bayangkan ke depannya. Jadi cobalah untuk bertahan dan bersabar. Itu yang akan lebih baik ya. Dan hanya karena nyinyiran dan bulian Anda jadi nyerah gitu, itu hal yang terlalu rendah menurut saya. Mengapa terlalu rendah? Anda seperti menjadi permainannya si kaum nyinyir atau si kaum bully gitu ya, dan nggak punya pendirian sendiri gitu ya kan. Seharusnya kalau Anda di awal mining Picoin ya, Anda bukan hanya mining namun juga harus mempelajari apa ini proyek Pi Network ya, agar Anda punya keyakinan dan pada intinya punya pengetahuan yang bisa membuat Anda tidak ragu lagi terhadap proyek ini gitu ya. Karena seiring apa yang saya pelajari dari proyek Pi Network ini, tentu saya sudah sangat 100% ya yakin bahwa proyek ini akan membawa sebuah kebebasan ataupun perubahan ke depan untuk masyarakat biasa menjadi orang yang berpunya, kurang lebih kayak gitu ya, ataupun orang yang biasa itu menjadi orang yang memiliki kekayaan yang tentu bisa merasakan seperti orang kaya sebelum dan sebelumnya. Oke. Jadi ini hanya masalah waktu saja, tergantung Anda. Kalau Anda kerjanya hanya ngeluh gitu ya, akan lebih baik saya sarankan kalau udah nggak sanggup, udah mundur ya. Di sini nggak ada paksaan, oke? Daripada Anda ngeluh masalah KYC gitu ya kan. Saya sudah sering mengulang-ulang terkait KYC ini bahwa ini memerlukan proses ya, memerlukan proses. Dan pasti kok selagi Anda masih aktif mining, pastilah Anda akan menerima undangan KYC. Itulah yang pernah dinyatakan oleh pihak core team gitu ya. Tapi kalau Anda ngeluh dan akhirnya menjelek-jelekan proyek Pi Network ini, udah stop ya, mundur. Daripada jadi dosa pada akhirnya kan, nggak baik juga. Jadi menurut saya untuk penjelasan dan edukasinya saya cukupkan sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat ya. Dan saya yakin kalian paham lah dengan apa yang saya maksudkan, karena ini demi kebaikan kita semua juga, khususnya sebagai pioners Pi Network ya. Karena saya juga tidak suka kalau terlalu banyak kegaduhan ya, terlalu banyak suatu protes dari beberapa pioners yang tentu pastilah para pioners tersebut itu kurang update, makanya banyak protes gitu ya. Saya sudah ingatkan jangan sampai kurang update terus terkait informasi Pi Network agar Anda tidak ketinggalan, agar Anda tidak jadi si tukang ngeluh atau si tukang nyinyir gitu ya kan. Tapi masih aja banyak protes dan masih aja banyak pertanyaan ya.
saya nggak tahu mau bilang gimana lagi gitu ya. Jadi kita sesama orang dewasa ini ya paham-paham sendirilah ya. Tentu saya sangat yakin setelah saya menjelaskan ini kalian akan termotivasi ya untuk bisa belajar lebih mendalam lagi mengenai proyek Pi Network ini, dan hasilnya kalian juga akan paham gitu ya. Dan pada akhirnya kalian juga tidak akan banyak protes karena kalian sudah paham gitu ya. Karena kalian sudah paham. Kalau kalian masih banyak protes ya berarti kalian masih kurang belajar, itu aja sih. Oke. Dan semoga informasinya bermanfaat ya, dan edukasinya bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.